Pada awal tahun 2025 ini, kita harus membuat rencana yang bagus untuk kedepannya dengan cara hidup yang sehat. Salah satu menunjang agar hidup sehat adalah dengan berolahraga. Olahraga yang mudah dilakukan adalah lari dan jalan kaki, karena lari dan jalan kaki bisa dilakukan oleh semua orang, termasuk anak-anak sampai orang dewasa. Lari dan jalan kaki merupakan olahraga kardio yang mudah dilakukan dan tidak menggunakan alat-alat tertentu. Pada dasarnya, olahraga lari dan jalan sama-sama melibatkan pergerakan kaki dari tempat semula ke depan dengan kecepatan tertentu. Tetapi, kedua olahraga tersebut juga memiliki perbedaan baik dari segi teknik maupun dari segi manfaat. Namun, dari kedua olahraga tersebut, yang mana lebih baik, lari atau jalan? Perbedaan yang paling jelas antara lari dan jalan adalah kecepatan. Kecepatan rata-rata jalan kaki sekitar 4-6 km per jam. Sedangkan lari memiliki kecepatan antara 8-12 km per jam atau lebih, tergantung pada kemampuan individu. Saat berjalan, seseorang memiliki satu kaki yang selalu menyentuh tanah, memberikan stabilan yang lebih baik. Sebaliknya, berlari melibatkan fase di mana kedua kaki terangkat dari tanah. Oleh karena itu, jalan kaki memiliki intensitas yang lebih rendah dibandingkan lari. Ini berarti bahwa saat berjalan, tubuh tidak bekerja sekeras saat berlari. Detak jantung dan pernapasan cenderung stabil ketika seorang berjalan dan memungkinkan tubuh untuk tetap nyaman dalam jangka waktu yang lebih lama. Sebaliknya, lari adalah aktivitas dengan intensitas tinggi. Detak jantung meningkat dengan cepat, otot-otot bekerja lebih keras, dan tubuh menghasilkan lebih banyak energi untuk mempertahankan kecepatan. Berlari mungkin merupakan pilihan yang tepat bagi Anda jika Anda menyukai latihan dengan intensitas yang tinggi. Berlari memungkinkan dapat membakar lebih banyak kalori per menit yang dapat meningkatkan penurunan berat badan. Terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh Paul Williams pada tahun 2012. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelari membuat penurunan berat badan lebih besar dibandingkan berjalan. Dan ada juga penelitian yang dilakukan oleh Ching Pao Wen dan kawan-kawan pada tahun 2014 menunjukkan berlari dapat menurunkan berat badan lebih besar daripada berjalan, tetapi berlari bisa membuat tekanan terhadap kaki lebih besar. Berjalan kaki merupakan pilihan yang tepat jika Anda memulai rutinitas kebugaran. Berjalan kaki dapat dilakukan oleh kebanyakan orang dan merupakan cara yang tepat untuk memulai olahraga, karena dampaknya rendah dan intensitasnya tidak sebanyak berlari. Berjalan kaki juga dapat menurunkan berat badan yang baik untuk jangka waktu yang lama. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Bernadette Klitsch dan kawan-kawan tahun 2017 menunjukkan bahwa penurunan massa lemak dan berat badan yang signifikan dan dapat menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Meskipun berlari membakar lebih banyak kalori per menit, tetapi resiko yang didapatkan ketika kita berlari lebih besar dibandingkan ketika kita berjalan. Karena ketika kita berlari, kedua kaki kita tidak menyentuh tanah dan mengakibatkan tekanan kaki yang lebih besar. Berjalan juga membakar kalori secara signifikan dan dapat berkontribusi secara penurunan berat badan dan manajemen berat badan jangka waktu panjang. Jadi, baik Anda ingin menurunkan berat badan atau sekedar meningkatkan kesehatan secara keseluruhan, berjalan dan berlari merupakan pilihan yang tepat. Latihan kardiovaskular seperti ini dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental Anda. Berlari menghasilkan pembakaran kalori yang lebih besar per menit, sementara berjalan lebih mudah diakses dan memiliki resiko yang lebih sedikit. Anda dapat meningkatkan pembakaran kalori saat berjalan dengan berjalan di tanjakan atau menambah ransel yang berbobot. Jika Anda suka berlari, mulailah dengan lari perlahan untuk meningkatkan daya tahan kaki secara bertahap. Ingat, bergerak adalah salah satu yang terpenting yang dapat Anda lakukan untuk kesehatan, baik saat berjalan maupun saat berlari. Semoga informasi ini dapat menambah ilmu dan wawasan. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.